atas tapi ini ke samping ya, bahaya dari samping atas ya Bu ya. Yel-yelnya sama mungkin ya dengan Bapak tadi ya. Hidup PGRI. Nah nanti saya tambahin, kalau saya bilang PGRI yes, iya Bu, angkat ya Bu tangannya ya, jangan sikutnya jangan. Nah ya. Baik, hidup PGRI. Hidup PGRI. Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bil khair. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa ya. Jadi kalau bersyukur alhamdulillah, bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hidup PGRI. Hidup. Nah, itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita lanjutkan tausiah, saya ingin bacakan sebuah pantun ya. Karena ini sebuah pantun tidak boleh dibantah ya. Kalau cocok bilang cakep. Tapi kalau nggak cocok pret. Gitu ya. Baik, dengarkan baik-baik. Pergi ke pasar ingin beli ikan teri. Biarpun bagus. Pelan-pelan ya. Pergi ke pasar ingin beli ikan teri. Biarpun tugas di dataran tinggi, jiwaku tetap cinta PGRI. Tangan dong. Itu yang pertama. Masih ada Pak? Pergi ke hutan berburu hewan buas. Saya lagi. Pergi ke hutan berburu hewan buas. Biarpun lama ngajar di atas, tak peduli, yang penting hatinya ikhlas. Nah, ini yang terakhir ini. Ini yang terakhir ya. Jangan dibantah. Berangkat haji harus menunggu lama sekali. Karena gagal tidak bisa berangkat haji, akhirnya terpaksa untuk kawin lagi. Ini bukan untuk PGRI gitu. Baik ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Ini sebelum saya mulai pengajian, saya ingin uji kejujuran dulu ya. Apakah otak kanan kiri kita saat ini kompak atau tidak? Apakah selama ini diri kita ini jujur pada diri kita sendiri apa tidak? Kalau dengan diri kita saja tidak jujur, apalagi jujur dengan orang, apalagi jujur dengan istri, apalagi jujur dengan suami. Ini saya uji secara psikologi. Jadi dulu di revolusi mental itu saya pernah diajarkan oleh instruktur ya. Jadi untuk mengukur kejujuran kita itu bisa Pak. Ya. Memang kelihatannya nggak kelihatan. Ya. Jadi kata Umar bin Khattab sahabat Rasulullah SAW berkata, "Undur maqala wala tandur maqala." Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi alangkah bijaknya ketika melihat apa yang dibicarakan. Begitu Pak? Baik, setuju? Oke, ini saya mulai. Jadi langkah yang pertama untuk mengetahui kejujuran kita ya. Yang sering kesemutan tangan kanan silahkan diangkat dan gerak-gerakan. Ini kadang-kadang usia
50 ke atas atau 45 ke atas ini sudah merasakan kesemutan ya Pak ya, terutama yang kanan Pak kiri Pak. Kanan yang nyetel gas. Betul, terutama kanan. Silahkan Pak, mohon kesadarannya diangkat, ikuti saya. Ya, angkat aja Pak. Ini nyaman sekali ya. Saya doakan yang nggak mau angkat istrinya kawin lagi. Ya, kan Pak, belum. Ya. Ganti yang kiri ya. Ini yang sering kesemutan ini. Ya. Karena apa? Peredaran darah nggak normal. Jadi sehingga ketika turun ke otak tidak seimbang. Baik, lagi yang kanan. Bu, ibu-ibu sama juga Bu. Kalau ikuti aja Bu, nggak apa-apa, sehat Bu ini. Ya, angkat Bu tangan kanan Bu. Ya. Angkat. Jujur aja, jujur. Jangan bohong, jangan dusta di antara kita. Ya. Baik, silakan pegang hidung. Yang megang hidung tetap megang hidung. Yang megang kepala tetap megang kepala. Saya sudah bilang, sudah turun kok padang terus. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa juga yang berbicara. Ibu bapak jangan hanya melihat, tapi juga mendengarkan. Yang merasa memegang hidung, yang mohon maaf tidak konsentrasi. Karena apa? Hanya melihat, tidak mendengar. Yang pegang hidung angkat tangan. Nah, saya suka karena apa? Jujur. Ibu-ibu suka bapaknya jujur kan? Iya, jujur. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih, nanti dilanjut. Yang terhormat Bapak Camat Bapak Barang, beliau Bapak Faisal Imran SP. Yang kami hormati Korwilcam ya, bidang pendidikan Bapak Muhammad Samsudin SPD MPD. Yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Bapak Barang ya, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, seluruh kepala sekolah sekecamatan Bapak Barang, Dewan Guru baik SD, SMP, SMK dan keluarga besar PGRI Kecamatan Lebak Barang. Bersyukur kepada Allah karena hanya atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat mulia. Yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kesucian. Amin. Yang saya hormati ya, Bapak Ibu sekalian, terutama para anak PAN, tahu anak PAN? Selamat bergabung Pak, saya juga ya. Tapi alhamdulillah Pak ya, bersyukur karena betul apa yang dikatakan Pak Camat, kita yang belum pensiun belum tentu sampai ke pensiun. Betul kan Pak? Oke. Karena kita yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridha Allah kita bisa hadir di suatu majelis yang sangat mulia, majelis halal bihalal ya, yang kata Allah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ayat berikutnya wal 'afina 'anil nas. Jadi kata Allah, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan. Bercepat-cepatlah kalian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Tapi ayat berikutnya wal 'afina 'anil nas, dan bersegeralah mohon maaf kepada sesama manusia di muka bumi ini karena surga menanti Bapak Ibu sekalian, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk orang Islam berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena ada janji kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi orang yang menunggu Idul Fitri kembali kepada kesucian, mohon maaf, adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf. Lah, orang yang tidak puasa atau mungkin bukan non-muslim atau non-muslim, apakah boleh menunggu Idul Fitri? Boleh, namanya nunggu bodoh. Paham? Lebaran. Nah, siapa yang perintah halal bihalal? Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersegera, maka ada 3 fase dalam menjaga dan mengawal hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Ya, mohon perhatiannya kepada ibu-ibu, ya, terutama 3 masa atau fase dalam menjaga dan mengawal hidup kita. Yang pertama adalah namanya masa menerima. Masa menerima ini 0 tahun sampai dengan 24 tahun. Tapi ada masa-masa yang kita tidak bisa berontak, ada masa-masa yang kita tidak boleh protes kepada orang tua. Ya, Mas Budi, ketika 0 tahun sampai 5 tahun kita balita, sampai usia SMP, pernahkah kita protes apa yang diberikan kepada orang tua kita ini wa'ifatun fitumah halal dan baik? Pernah kita protes? Tidak pernah. Bahkan dari 10 tahun ke 15 tahun atau 10 tahun masa balik sudah ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Sampai dengan usia 24 tahun kita lulus perguruan tinggi, kita masih menerima dari orang tua, dan barangkali kita tidak pernah protes dan mengadu. Dari mana kau Bapak Ibu dapatkan halalkah yang kita terima? Ini masa-masa yang sangat krusial, masa-masa yang perlu kehati-hatian Bapak Ibu sekalian. Maka jangan heran ketika anak-anak kita diberikan sesuatu yang bukan yang baik. Maka barangkali anak-anak kita susah diatur, anak-anak kita berani. Masya Allah. Ini kaitannya dengan halal bihalal. Masa menerima 0 tahun sampai 20 tahun, mau Bapak Ibu sekarang hati-hati. Mulai kapan? Mulai dari sekarang. Berikan keteladanan yang baik dalam rumah tangga. Biar ada kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu fase atau masa yang pertama. Kemudian fase masa yang kedua adalah masa memberi. Kapan kita memberi? Sejak kita sejak kita bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan nanti kepada anak-anannya, itu yang kita sebut masa memberi. Hati-hati, dimulai dari masa memberi. Usia berapa? 25 tahun sampai pensiun, Pak. Tadi Pak Karso berapa? 60 tahun. Itu masa memberi, Pak. Memberi terus. Bahkan mau 70 tahun saja orang tua masih memberi, tidak mau meminta. Ini orang tua. Oleh karena itu saya singkat. Kemudian menjelang masa menikmati. Masa menikmati adalah usia pensiun 60 tahun sampai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, iya. Boleh kalau Bapak memperbaiki masa menerima, memperbaiki masa memberi, insya Allah pada saat masa menerima, insya Allah hidup kita akan berkah, hidup kita akan berkah. Amin Allahumma amin. Ini bukan apa-apa, saya bukan sombong ini Pak ya, tapi untuk uswah ya. Anak saya itu sebentar kenal dulu ya. Saya Akrom, betul. Akrom itu terkenal Bu di Pekalongan, bukan saya. Yang pertama Akrom Hasani. Pertama Akrom Hasani, Kiai Haji. Yang kedua Akrom Sopan. Nah yang ketiga Akrom tidak sopan ya saya ini.
masa menikmati 50, 60 tahun sampai dengan mati, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu bisa kita rasakan. Istri saya 4 anaknya, ya, ya yang konsentrasi mesti ketawa tadi, tapi yang tidak konsentrasi asem. Anak saya itu 4 laki-laki semua. Itu sama. Yang pertama gontor, yang kedua juga gontor, yang ketiga tazaka, yang keempat junet, cowok semua. Kenapa mau di pondok pesantren semua? Saya paksa. Betul, saya paksa. Artinya dengan cara psikologi, bukan dipaksa dengan kekerasan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, data statistik Kemensos Jateng, ya, tahun 2020, penduduk Jawa Tengah kurang lebih 35 juta. Boleh dicek, mungkin sekarang sudah nambah. Yang kita tercengang 80.000 mengalami gangguan sakit jiwa alias geblek. Mengerti Pak geblek? Edan. Kalau tidak percaya, cek semua rumah sakit di Jawa Tengah. Kemudian cek lagi di desa-desa yang orang gila tidak dibawa ke rumah sakit. Ini baru yang gila, dan yang lebih gila lagi ratusan ribu mengalami gangguan stres. Tahu stres? Stres itu ya pola aneh dan lah. Isi apa ya, pernah cucu buyut. Apa penyebabnya Pak? Banyak sekali. Ya, ada pengaruh media sosial ini nomor 1 ini. Pengaruh media sosial. Paham nih? Makanya yang pegang HP simpan dulu. Saya doakan tidak stres. Yang kedua, ya, pengaruh media sosial yang pertama adalah judi online. Banyak sekali generasi Indonesia yang main judi online yang akibatnya kalah dan sekarang stres. Trending. Hah? Sopo ini sih tuku apa? Tuku robot coba ayo. Kapok sampean. Wis dikadeni ngeyel. Biar mereka yang bekerja, kita duduk-duduk. Ini benar ini. Mboten nonton Pak mriki. Oh, mriki mboten nonton Pak. Nang kathah jumlahe. Oh, nggih niku sorbane matur nuwun Pak Camat. Mudah-mudahan cepat jadi bupati. Pak Camat kan mesti naik bupati, Pak. Nah, media sosial diantaranya adalah judi online. Nah, yang kedua kakian WA-an. Itu bikin stres, Bu. Wong satu rumah, kamar depan sama belakang kok WA-an, Pak. Lho Pak, kok mata waktu yang telakoni lho, tak undangannya WA kinti ning kamar saya, kamar. Lho ini demi Allah betul, Pak. Kadang-kadang tak telepon, misalkan pakai wifi, Pak, bodoh-bodoh bayar ya. Telepon lele kan yang dileh nang nomor buri, Pak. Benes dulu. Aduh, ini betul-betul stres ini. Berapa menit nih Pak Bun? Saya tadi bilang 30 menit ya, nggak boleh lebih. Sudah 15 ya, 15. Yang kedua adalah pergaulan bebas. Ini anak pang terutama. Kluyak-kluyur tok. Ya. Kalau misal ini bukan stres. Yang berikutnya keterlibatan bisnis fiktif. Masya Allah. Ini polisi kriminal Polda Jateng maupun Mabes pusing gitu media sosial ini. Ya. Lah yang berikutnya adalah permainan game. Nah, ayo anak-anak ibu bapak, enggak cewek enggak cowok sama. Kalau sudah di depan HP main game susah diperintah. Ini diantaranya penyebabnya. Nah, yang kedua pernikahan dini. Matang dhisik baru lahir, tapi bener Pak ya, lahir sih matang ini Pak. Kadang-kadang saya juga ya juga mau matang dulu ya betul, hamil dulu baru nikah. Orang baru lahir. Nah, pernikahan dini ini banyak terjadi di Jawa Tengah. Apa dampaknya? Karena mereka tidak siap dalam rumah
ketika saya menjadi rohaniawan pembinaan pernikahan CP4 ya, Pak Kapolsek ya, di Polres ini, kalau saya tekankan harus bisa iman tasuruh kaidah absorta. Dari istri yang baik itu yang pertama harus taat kepada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin. Kita dijadikan pemimpin bukan hanya di rumah tangga Bapak Ibu. Sebagai ketua PGRI, kepala sekolah, dia adalah pemimpin yang wajib kita taat. Jangan urusan Pak kepala sekolah, urusan Pak Camat prek. Nah, itu ya tak lakoni dhewe. Ini yang jadi persoalan. Itu jenenge penyakitnya 3. Kudis, kurang, kutil. Kudis kurang disiplin, kurang rapi, kutil kurang teli. Akhirnya kuman COVID-19. Pernikahan dini, hamil dulu, belum siap rumah tangga, minimnya pendidikan. Nah, yang lebih mencengangkan lagi hasil survei Kementerian Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020